Halo everybody, kita kembali lagi dengan Pusatin. Kita akan bahas prinsip akuntansi dengan materi prinsip pengakuan pendapatan, Revenue Recognition Principle. Mari kita bahas bersama. Pengertian dari prinsip pengakuan pendapatan atau Revenue Recognition Principle adalah salah satu prinsip dalam akuntansi yang menentukan kapan dan bagaimana pendapatan harus diakui dalam laporan keuangan suatu perusahaan. Nah, di sini yang perlu digarisbawahi berarti bagaimana teman-teman? Yaitu menentukan, nah ini ya, di pengakuan ini atau prinsip ini itu menentukan kapan dan bagaimana pendapatan harus diakui dalam laporan keuangan. Nah, itu ya intinya. Nah, berdasarkan prinsip ini, pendapatan diakui. Jadi pendapatannya diakui kapan? Ketika telah diperoleh. Nah, itu. Pendapatan diakui ketika sudah diperoleh. Dan dapat diukur secara andal, terlepas dari kapan kas diterima. Nah, jadi gitu ya, pendapatan diakui ketika telah diperoleh dan dapat diukur secara andal terlepas dari kapan kasnya diterima. Nah, standar akuntansi yang mengaturnya, prinsip ini diatur dalam beberapa standar akuntansi, teman-teman. Antara lain, menggunakan standar akuntansi IFRS 15, International Financial Reporting Standards 15, Revenue from Contracts with Customers, mengatur pengakuan pendapatan berdasarkan 5 langkah utama. Dan juga berdasarkan standar akuntansi GAAP, Generally Accepted Accounting Principle, Revenue Recognition Principle, mengharuskan pendapatan diakui saat barang atau jasa telah diberikan kepada pelanggan. Nah, jadi kalau di IFRS, nah ini mengatur pengakuan pendapatan berdasarkan 5 langkah utama. Nah, 5 langkah utamanya bagaimana? Nah, itu dijelaskan di IFRS 15 ya teman-teman. Sedangkan di GAAP mengharuskan pendapatan, nah ini mengharuskan pendapatan diakui saat barang atau jasa telah diberikan kepada pelanggan. Nah, itu prinsipnya prinsip ini itu diatur dengan 2 standar ini ya teman-teman. Nah, 5 langkah dalam IFRS 15 untuk pengakuan pendapatan itu apa saja? Yang pertama ada identifikasi kontrak dengan pelanggan. Nah, ini ya, perusahaan harus memiliki perjanjian yang sah dengan pelanggan. Nah, karena kan kita melakukan identifikasi kontrak dengan pelanggan. Yang kedua, identifikasi kewajiban kinerja. Nah, performance obligation. Perusahaan harus menentukan barang atau jasa yang harus diserahkan dalam kontrak. Yang ketiga, menentukan harga transaksi. Nah, ini ya, transaction price. Perusahaan menentukan jumlah yang diharapkan diterima dari pelanggan. Keempat, mengalokasikan harga transaksi. Jika ada lebih dari satu kewajiban kinerja, harga harus dialokasikan secara proporsional. Gitu ya. Jadi yang keempat itu mengalokasikan harga transaksinya. Dan yang terakhir, yang kelima, mengakui pendapatan ketika kewajiban kinerja dipenuhi. Pendapatan diakui ketika perusahaan memenuhi kewajiban kinerja yang dijanjikan dalam kontraknya. Itu ya 5 langkahnya. Jadi yang pertama, identifikasi kontrak dengan pelanggan. Kedua, identifikasi kewajiban kinerjanya. Yang ketiga, menentukan harga transaksinya. Yang keempat, mengalokasikan harga transaksi. Dan yang kelima, mengakui pendapatan ketika kewajiban kinerja dipenuhi. Nah, sedangkan metode pengakuan pendapatannya ada 2 teman-teman. Yang pertama ada metode accrual. Nah, pendapatan diakui saat jasa. Nah, ini ya, diakui saat jasa atau barang diserahkan meskipun pembayaran belum diterima. Gitu ya, belum diterima nih. Kalau metode kas, pendapatan hanya diakui ketika pembayaran diterima. Jadi pengakuan pendapatannya ada 2. Kalau accrual berarti ya meskipun belum dapat uangnya, kasarannya kita menjual barang. Nah, ini menjual, ini penjual. Dan ini pembeli. Uang
uang dari pembeli meskipun, tapi sudah ada transaksi ya, sudah ada transaksi meskipun uangnya itu masih di pembeli, ini nggak apa-apa, di sini dicatat ya teman-teman. Sedangkan kalau metode kas, penjual dan pembeli seperti di atas, transaksi terjadi harus pembayarannya sudah ada di si penjual, jadi uangnya harus sudah diterima oleh si penjual gitu ya, itu bedanya. Nah, contoh pengakuan pendapatan pertama, penjualan barang. Perusahaan menjual barang pada 1 Januari dengan pembayaran kredit jatuh tempo dalam 30 hari. Pendapatan dapat diakui pada 1 Januari meskipun uang belum diterima. Begitu, ini berarti menggunakan apa? Metode akrual. Ya, karena apa? Penjual perusahaan menjual barang pada 1 Januari dengan pembayaran kredit. Kalau kredit kan berarti belum dapat uangnya, gitu ya. Makanya metodenya lebih ke akrual. Yang kedua, jasa berlangganan. Perusahaan streaming menerima pembayaran tahunan sebesar 1.200.000 di awal tahun. Pendapatan harus diakui sebesar 100 tahun setiap bulan selama 12 bulan. Berarti ini menggunakan metode kas. Kenapa? Karena kan sudah dapat uangnya teman-teman ya, sudah dapat uangnya dan kita mencatatnya tiap bulan. Nah, itu uangnya di awal, jadi membeli tapi uangnya sudah diterima di awal gitu ya, dan jasanya baru dinikmati bulan-bulan setelahnya, bulan kedua, 3, 4 dan seterusnya. Nah, itu berarti metodenya yang digunakan metode kas. Sedangkan yang ketiga, kontrak jangka panjang. Perusahaan konstruksi mengerjakan proyek selama 2 tahun. Nah, ini ya, pendapatan dapat diakui sesuai dengan presentasi penyelesaian proyek. Nah, kalau pendapatannya seperti ini berarti pakai metode akrual, teman-teman. Kenapa? Karena kan uangnya belum diperoleh ya. Nah, ini kan masih harus sesuai dengan presentasi penyelesaian proyeknya. Oke. Nah, kita review prinsip ini teman-teman. Yang pertama, apa itu metode akrual tadi? Metode akrual apa? 20 detik untuk menjawab. Waktu habis, jawabannya adalah bravo teman-teman. Metode akrual itu pendapatan diakui saat jasa barang diserahkan meskipun pembayaran belum diterima. Kalau sudah diterima, metode kas gitu ya teman-teman. Sedangkan alfa ini tidak ada kaitannya dengan metode-metode yang dijelaskan tadi. Charlie dan delta pun sama. Oke, selanjutnya review nomor 2. Apa itu prinsip pengakuan pendapatan? 20 detik untuk menjawab. Waktu habis, jawabannya adalah alfa, teman-teman. Alfa, salah satu prinsip dalam akuntansi yang menentukan kapan dan bagaimana pendapatan harus diakui dalam laporan keuangan suatu perusahaan. Nah, itu prinsip pengakuan pendapatan ya. Kalau Bravo ini prinsip yang lain ya. Bravo, Charlie, Delta itu prinsip yang lain. Selanjutnya, yang nomor 3, berapa langkah dalam IFRS 15 untuk pengakuan pendapatan? 20 detik untuk menjawab. Waktu habis, jawabannya adalah Charlie, teman-teman. Ada 5. Masih ingat apa saja? Nah, teman-teman tulis di kolom komentar. Thanks for watching.